Bahkan benda-benda mati seperti batu ataupun sejenisnya itu, mereka akan memohon meminta ampunan untuk orang tersebut. Maka dari itu jangan lupa tarawih pada malam hari ini sahabat-sahabat sekalian. Tong hilap subre klik dan komen hela channel Padepokanal Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul azim al-ahya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil lailatis sadisati a'tallahu ta'ala thawaba man tafa bil baitul ma'mur wal yaghfiru lahu kullu hajarin wa midarin. Pertama-tama dan yang paling utama, tak lupa kita selalu limpah curahkan rasa syukur kita terhadap zat yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya yang tak terhingga. Bahkan sampai-sampai jikalau seluruh lautan di muka bumi ini dijadikan tinta dan pepohonan di seluruh dunia ini dijadikan pena, maka dalam yang namanya menghitung nikmat Allah itu la tuhsuha, tidak akan pernah mampu. Maka dari itu kita harus senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang datang dari Allah. Karena mengapa? Karena begitu besar nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Sampai-sampai sejauh mata kita memandang, itu adalah bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat penglihatan, pendengaran, pemikiran, serta perasaan. Kita harus senantiasa menjaga pemikiran, perasaan, penglihatan, serta pendengaran diri kita. Karena mengapa? Karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Dan ketika sudah mempengaruhi pola pikir kita, maka itu akan mempengaruhi cara bekerja hati kita. Bahayanya, jikalau sudah mempengaruhi cara bekerja hati kita, maka berpengaruh juga ke dalam tindakan sehari-hari kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga penglihatan, pendengaran, pemikiran, serta perasaan diri kita agar sesuai dengan apa yang Allah mau. Dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Firman Allah dalam surat tersebut, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku tambahkan nikmat tersebut. Tetapi barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka sungguh adabku itu sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah sepatutnya kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita. Bersyukur itu tidak hanya kita mengucapkan sebatas kata alhamdulillah saja, tetapi bersyukur itu bagaimana kita mengoptimalkan serta mengaplikasikan daya guna yang telah Allah berikan kepada diri kita. Contohnya ketika kita masih diberi kekuatan untuk berjalan, kita masih diberi nikmat berpikir, serta kita masih bisa diberi nikmat untuk merasakan, maka jangan sia-siakan nikmat tersebut. Kita harus gunakan sesuai dengan keinginan Allahnya atau untuk beribadah. Salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada diri kita adalah nikmat ketika kita bangun tidur. Karena mengapa? Karena ketika kita tidur, Allah menggenggam nyawa kita. Apa jadinya jikalau Allah tidak menggenggam nyawa kita, tidak mengembalikan nyawa kita tersebut? Maka sungguh kita tidak akan pernah bisa menikmati bulan suci Ramadan yang
mulia ini. Maka dari itu kita yang masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup, kita yang masih bisa diberikan kesempatan untuk bernapas, kita yang masih bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, segeralah kita kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya adalah orang-orang yang kufur akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kufur adalah orang-orang yang tidak pernah mau mensyukuri nikmat yang datangnya dari Allah. Orang-orang yang selalu merasa dirinya kekurangan, orang-orang yang selalu merasa paling menderita, orang-orang yang selalu merasa serba salah lah pokoknya. Itu adalah orang-orang yang kufur. Karena jikalau kita bersyukur ketika kita sakit pun itu adalah bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena ketika kita sakit itu sesungguhnya dosa kita sedang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah sahabat-sahabat semua, marilah pemirsa semua yang dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, agar hidup kita dipenuhi oleh keberkahan serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriringkan salam, tak lupa kita lumpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad telah membawa perubahan terbesar dalam sejarah dunia. Beliau telah mengubah tatanan hidup bangsa Mekah yang pada saat itu masih dalam masa jahiliyah. Serta kebodohan di mana-mana, perzinahan di mana-mana, minuman khamr di mana-mana, bahkan sampai pembunuhan yang jarang terjadi, yang tidak jarang terjadi pada saat itu. Dengan mulianya Rasulullah, dengan sabarnya Rasulullah menghadapi segala ujian yang Allah berikan pada saat itu. Cacian, makian, bahkan sampai sentuhan fisik pun Rasulullah tetap bersabar untuk menghadapi warga-warga Quraisy pada masa itu. Maka dari itu kita harus senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat tidak hanya kita mengucapkan hanya sebatas lisan saja, tapi bersolawat adalah bagaimana cara kita menyambung nikmat, bagaimana cara kita menyambung ajaran-ajaran yang telah Rasulullah berikan kepada diri kita. Maka dari itu kita harus senantiasa mencintai Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya kita bersama orang-orang yang kita cintai. Tak lupa kepada para sahabatnya, para sidikin, syuhada, solihun, dan tabiin tabiatnya. Semoga kita selaku umatnya yang senantiasa diberikan syafaat oleh Rasulullah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Amin. Mengutip ayat yang tadi saya bacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Firman Allah dalam surat tersebut, ketika kita menanyakan tentang di mana keberadaan Allah, di mana Allah ketika kita sedang kesusahan, di mana Allah ketika kita sedang kesulitan, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Udzibu da'watad da'i idza da'ani, dan aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa apabila orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada lanjutannya. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka mengerjakan apa yang aku perintahkan, wa yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, agar mereka memperoleh sebuah kebenaran. Firman Allah dalam surat tersebut, Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya ketika hamba tersebut meminta kepada Allah atau memohon ampunan atau lain sebagainya kepada Allah. Tetapi maka hendaklah, kata Allah, mereka mengerjakan apa yang aku perintahkan. Tetapi kita harus mengerjakan apa yang Allah perintahkan
wa yu'minu bi, dan kita harus beriman kepada Allah, la'allahum yarsudun, agar kita memperoleh sebuah kebenaran yang datangnya dari Allah. Sahabat-sahabat sekalian, mengingat ini sudah memasuki bulan suci Ramadan pada hari kelima, maka di malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah tarawih pada malam ke-6. Dikutip dari kitab Duratun Nasihin, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fi lailatis sadisati a'tallahu ta'ala thawaba man tofa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa midarin. Barang siapa yang sholat tarawih pada malam ke-6 di bulan suci Ramadan, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut, pahala malaikat yang sedang bertawaf di Baitul Ma'mur, dan bahkan benda-benda mati seperti batu ataupun sejenisnya itu akan memohon ampunan untuk dirinya. Sungguh luar biasa manfaat tarawih pada malam ke-6 ini, sahabat-sahabat sekalian, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah akan memberikan pahala pada orang tersebut, orang-orang yang sholat tarawih pada malam ke-6, pahalanya malaikat yang bertawaf di Baitul Ma'mur. Bahkan benda-benda mati seperti batu ataupun sejenisnya itu, mereka akan meminta ampunan untuk orang tersebut. Maka dari itu jangan lupa tarawih pada malam hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Karena mengapa? Karena tarawih pada malam ke-6 bulan suci Ramadan ini hanya ada satu kali dalam satu tahun. Maka kita harus tidak menyia-nyiakan waktu kita. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan itu datangnya mutlak dari kebodohan diri saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.